Halo semuanya, kembali lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang bergerak di bidang banking ya, finance, perbankan, yaitu saham Bank Bukopin dengan kode BBKP ya. Jadi di perdagangan terakhir hari ini Bank Bukopin ditutup ARB ya, ARB minus 6,4% ke level 585. Bagaimana strategi trading plan untuk BBKP ke depannya buat teman-teman yang mungkin baru tertarik nih terhadap dengan saham BBKP atau yang sudah masuk dari sebelumnya dan nyangkut posisinya gitu ya. Jadi saya harus gimana? Apakah harus cut loss atau saya biarin aja atau saya boleh average down? Kalau saya average down, di mana titik entry saya supaya saya bisa average down gitu. Jadi kita akan mengupas tuntas kali ini strategi trading dari saham BBKP ya. Oke, jadi yang pertama kalau kita lihat di sini ya secara teknikal saham ini sebenarnya masih uptrend gitu ya, masih dalam channel uptrendnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya sih chartnya cukup cantik ya. Chartnya cukup cantik. Jadi ini adalah garis uptrend line-nya ya, garis uptrend line yang pertama. Lalu kalau kita juga lihat di sini sebenarnya ada juga garis uptrend line yang kedua gitu ya. Nah, di sini. Jadi di antara sini ini adalah uptrend channel-nya ya. Jadi ini uptrend channel yang pertama. Terus dia breakout, terbentuklah uptrend channel yang kedua gitu ya. Uptrend channel kedua yang mana? Dari swing high yang ini ke swing high yang ini gitu ya. Oke. Jadi ketika dia breakout dari uptrend channel yang pertama, dia bergerak di atas uptrend channelnya, lalu dia breakdown, tertahan di uptrend channel yang bawah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari analisa teknikalnya, sebenarnya saham ini cukup cantik gitu ya. Oke, jadi bagaimana dengan analisa dari saham BBKP ini secara teknikal? Jadi ada beberapa kemungkinan nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya secara teknikal ya kita mengasumsikan saham ini masih akan melanjutkan uptrend lainnya, mestinya di hari Senin nanti saham ini akan rebound ya, akan mantul lagi. Kenapa? Karena yang pertama dia sudah berada di support uptrend channelnya. Lalu yang kedua, saham ini pun kalau kita lihat dia berada di area sideways ya, area konsolidasi gitu ya. Di area konsolidasi sideways. Jadi ini kan area sideways yang terbentuk beberapa kali support yang cukup kuat gitu ya. Ini di area sini. Nah, dan saham ini sudah menyentuh area support. Tapi apakah masih mungkin turun? Bisa saja sih turun ya. Kalau misalnya dia turun, dia bisa turun sampai seberapa jauh gitu ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya bisa saja dia turun. Mungkin kita bisa cari time frame yang lebih kecil untuk mencari area support. Nah, oke, ini kan kita dapat nih. Ya, jadi pertama kita bisa perhatikan area sekitar sini ya. Area 575 ya. Ini bisa saya hapus aja deh. Ups. Oke, ya. Oke ya. Jadi kita bisa perhatikan area situ. Kalau dia lanjut turun 570 ini jebol, sampai berapa dia bisa turun? Seberapa jauh saham ini turun ya? Apa langsung longsor ke bawah sini gitu ya? Tentu saja tidak teman-teman, karena ya sebagaimana yang kita ketahui dengan peraturan terbaru sekarang ini, kalaupun saham turun ya anjlok paling jauh pun itu turun sampai level 7% kan gitu. ARB kan saat ini di 7% ya. Jadi kalau kita lihat ARB 7% itu akan ada di level 545 ya. Which is kalau kita perhatikan area 545 ini juga adalah area support gitu ya. Jadi kelihatan kan candle di sini ya, swing low ya, swing low BBKP di tanggal 4 Januari itu juga membentuk area support. Jadi kalau misalnya kita cari konfirmasi ya, apakah area 545 ini bisa dijadikan sebagai area support? Mungkin kita cari time frame yang lebih kecil.
Oke, 585 ini jelas, 570 ini jelas area support yang kuat ya. Oke, kita coba lagi cari ke time frame yang lebih kecil. Oke, bisa saja ya. Jadi area ARB di 545 itu bisa kita gunakan juga sebagai area support. Jadi kalaupun dia nanti turun ke 545 ya juga sekaligus itu adalah sekaligus adalah area support dari BBKP gitu ya. Oke. Oke, jadi teman-teman, buat teman-teman yang baru mau masuk ya atau yang mau average down, teman-teman bisa perhatikan area 570 hingga area 545 ya, karena kotak biru yang ada di sini ya, ini adalah titik entry yang baik karena seharusnya saham ini rebound gitu ya. Bahkan sih menurut saya kalau memang dia masih berada di dalam uptrend channelnya nih ya, harusnya Senin nanti dia langsung rebound. Kalaupun dia turun ya, turun itu hanya untuk membentuk shadow ya. Jadi hanya untuk membentuk ekor bawah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu shadow atau ekor bawah itu maksudnya yang jarum-jarum ini ya. Ini shadow bawah, ini shadow atas gitu ya. Shadow bawah, ini shadow atas. Kan kalau candle itu dia punya 4 macam harga kan. Harga opening ya, harga closing, lalu ada harga low-nya, ada harga high-nya gitu ya. Jadi kalaupun dia turun, paling mudah-mudahan kalau dia masih dalam uptrend channelnya ya, dia akan retrace ya. Paling kalaupun turun itu hanya untuk membentuk shadow ya, kena di 570 hingga 545 dan dia akan rebound ke atas gitu ya. Oke, jadi kalau dia rebound ke atas, berapa area yang bisa kita jadikan sebagai area take profit ya, atau area resistennya gitu. Jadi ini tergantung teman-teman tipenya sebagai trader apa. Apakah teman-teman yang trader singkat ya, swing dekat gitu, atau yang swing jangka menengah, atau yang swing panjang bulanan cenderung ke 1 tahun ya. Jadi tergantung teman-teman deh. Buat teman-teman yang misalnya trading plan-nya itu jangka pendek saja, maka teman-teman bisa menargetkan target terdekat resistennya itu di area 670 ya, bisa menargetkan di area 670 ya. Kalau misalnya nanti 670 ini breakout ya, 670 ini breakout, maka teman-teman bisa menargetkan area 745 untuk target selanjutnya gitu ya. Oke ya, jadi buat teman-teman yang mau menargetkan investasi jangka panjang atau trading plan-nya panjang ya, ingin hold agak panjang sedikit, maka untuk area selanjutnya ya, untuk TP jangka panjang teman-teman bisa hold atau bisa menargetkan area Rp1.000 ya gitu ya. Jadi bisa menargetkan area Rp1.000 ya. Ini saya hapus dulu biar nggak terlalu ganggu. Bisa menargetkan area Rp1.000 untuk hold saham BBKP ini gitu ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita hitung risk and reward ya. Jadi supaya kita tahu gitu ya, supaya kita tahu berapa sih potensi gain kita ataupun potensi loss kita dari saham ini ya. Jadi seperti biasa, karena saya belum tahu hari Senin nanti akan dibawa kemana, apa langsung rebound atau dia akan dibawa turun dulu, maka saya akan mengambil dari candle terakhir hari ini ya. Jadi saya asumsikan semuanya itu kita start menghitung dari candle terakhir. Oke, jadi dari candle terakhir harga 585 ya hingga ke area terbawah ARB ya, jelas saja teman-teman punya potensi loss 6,44% ya, 6,5% kita anggap, katakan gitu ya. Jadi kalau dia jebol 645 gimana ya? 645 sih, karena BBKP ini kan fraksi harganya kan Rp5 kan, jadi 545 gitu ya. Kita anggapkan di 545. Kalau jebol 545 gimana? Ya udah cut loss ya, karena kalau teman-teman nggak cut loss ya maka bisa aja dia turun ke 490, lossnya makin besar ya, 16%, atau bahkan bisa ke area Rp395 dengan potensi loss 32%. Jadi kalau breakdown
Kalau breakdown dari 550, 545 udah cut loss dulu aja nggak apa-apa ya. Loss 6% nanti kita bisa recover dari saham lain atau kita cari titik entry baru gitu ya. Oke, itu untuk potensi loss. Bagaimana dengan potensi rewardnya ya? Jadi dari harga penutupan sekarang hingga resisten 1 di harga 670, teman-teman punya potensi profit sekitar 14% ya, 14 hingga 15% ya. Itu untuk yang jangka dekat. Mudah-mudahan cepat sampai ya. Kalau misalnya breakout ya, melanjutkan kenaikan gitu ya, maka untuk potensi reward selanjutnya teman-teman punya potensi gain itu sebesar 28% gitu ya. Lalu menuju resisten di all time high-nya ya, ini kan area-area sinilah kurang lebih kan. Teman-teman punya potensi reward 39 hingga 44%. Buat yang mau swing panjang ya, swing panjang teman-teman punya potensi reward sekitar 72% ya. Jadi kalau menurut saya sih mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai ya. Jadi tahun ini ya bisa sampai Desember gitu kan, tergantung teman-teman sabar atau tidak gitu ya. Untuk hold jangka panjang ya, swing panjang. Kalau invest mungkin belum, karena invest bisa 2 tahun 3 tahun ya. Jadi kalau 1 tahun ya kita anggap masih swing, tapi swing panjang gitu ya. Tapi tetap kalau dia nanti breakout dari 545, bagus keluar dulu. Nah itu tadi untuk analisa secara teknikal dari Bank Bukopin. Lalu bagaimana jika kita hubungkan dengan analisis bandarmologi ya. Jadi bagaimana jika kita melihat pergerakan bandar di saham Bank Bukopin ini ya. Jadi kalau saya lihat ya, Bank Bukopin sebenarnya ada akumulasi ya, bisa kita katakan akumulasi sebenarnya, dan akumulasi cukup kuat juga ya dari Bank Bukopin ini. NI, CPCD, LG ya, ini banyak yang copet-copet ya, banyak yang copet di sini. Tapi AT dan YJ ini, terutama AT ya, jadi jadi AT ini adalah bandar yang big akum untuk saham BBKP ya. Terlihat di sini dia net buy-nya 423.000 lot di harga 640. Jadi ini adalah harga rata-rata bandar ya. Ini akan saya rubah jadi warna merah ya. Jadi warna merah ini adalah harga rata-rata dari bandar saat ini ya, bandar AT gitu ya. Jadi porsi harga sekarang itu masih di bawah harga rata-rata bandar. Jadi bandarnya pun masih floating loss kurang lebih gitu ya. Nah, apakah akan langsung diangkat? Ya nggak tahu, itu kan terserah bandar. Cuman yang jelas tergantung bandarnya sendiri ya. Kalau misalnya dia memang masih mau average down, mungkin BBKP ini akan dibawa sideways dulu, muter-muter dari 550-an sampai 635 atau 670 ya. Jadi akan dibawa sideways dulu sambil dia akum lagi, ambil harga average di bawah. Kalau dia ngerasa udah cukup, mungkin baru diterbangkan. Atau dananya terbatas, jadi ya dia langsung mau terbangkan lagi aja ya. Kalau memang dia mau langsung terbangin lagi, ya nggak apa-apa, lebih bagus kan. Kita yang serok dari bawah lebih cepat cuan gitu, lebih cepat dapat untung. Karena kembali lagi, kalau kita analisa secara teknikal ya, ingat price action discount everything ya. Jadi ini seharusnya sudah memang waktunya BBKP untuk retrace ya, untuk mantul ya, karena dia berada di support uptrend channelnya. Saya ulangi lagi ya. Oke, itu tadi untuk pergerakan bandar di saham BBKP ya. Lalu bagaimana kalau kita lihat pergerakan asing di saham ini ya? Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya asing cenderung keluar ya, kurang lebih selama 1 minggu terakhir ya. Di sini 2 hari terakhir mereka keluar ya, 2 hari sebelumnya mereka net buy, tapi di sini keluar ya. Jadi asing ya keluar masuk gitulah ya. Jadi nggak tentu juga. Sehingga sih kalau saya melihat di saham BBKP ini tidak terlihat pengaruh asing yang besar ya. Tidak terlihat pengaruh asing yang besar. Kalau saya lihat sih asing untuk saat ini mereka lebih banyak akum di saham-saham big caps ya. Big caps yang index mover seperti apa, misalnya BBCA, BBRI ya, lalu ada Telkom, lalu ada Astra. Itu big caps yang
saat ini institusi asing sedang fokus untuk akumulasi secara masif di saham-saham tersebut ya. Jadi untuk saham BBKP mungkin pengaruh asing kurang besar ya. Jadi memang sih kalau untuk saham ini, kalau analisis bandarmologinya lebih banyak digerakkan oleh bandar lokal ya. Dan yang terakhir yang saya dengar sih memang ada beberapa grup bandar ya, ini bocoran, beberapa grup bandar yang bermain di saham BBKP ini ya. Dan terakhir katanya lagi berantem. Oke ya, jadi itu tadi untuk pembahasan saham BBKP teman-teman ya. Jadi silakan atur trading plan masing-masing ya. Dan analisa yang saya buat ini bukanlah rekomendasi untuk membeli atau menjual. Jadi disclaimer tetap on ya. Resiko trading teman-teman tanggung sendiri gitu ya. Jangan lupa subscribe channel kami supaya teman-teman tetap mendapatkan update video terbaru dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video kami supaya semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.